Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Najwa Saumi. Sebelumnya kita membahas tentang pengangguran. Sekarang kita akan membahas materi lebih lanjut, yaitu tentang kerjasama ekonomi internasional. Yuk simak terus videonya. Setiap negara pasti melakukan kerjasama dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Aktivitas kerjasama ekonomi antar negara menjadi bukti adanya jalinan interaksi antar bangsa dalam lingkup makro. Interaksi antar bangsa mendorong berkembangnya kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional memiliki lingkup lebih luas daripada perdagangan internasional. Perdagangan internasional mencakup kegiatan perdagangan ekspor dan impor. Adapun kerjasama ekonomi internasional mencakup berbagai bidang seperti bidang perdagangan, keuangan, pasar bersama, kerjasama antar produsen, dan kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan. Kerjasama antara Indonesia dan negara di kawasan Asia Tenggara dalam bidang ekonomi merupakan contoh kerjasama regional, yaitu kerjasama negara-negara di kawasan tertentu dengan yang berdekatan. Bagaimana dengan kerjasama ekonomi internasional? Kerjasama ekonomi internasional merupakan bentuk kerjasama antara negara yang melibatkan dua atau lebih negara dalam bidang ekonomi. Bagi suatu negara, kerjasama ekonomi internasional diperlukan untuk mendukung kepentingan ideologi, hukum, politik, serta pertahanan dan keamanan suatu negara yang bersangkutan. Apa sih tujuan kerjasama ekonomi internasional? Secara umum, kerjasama ekonomi internasional memiliki tujuan antara lain meningkatkan perekonomian negara, memperbaiki taraf hidup suatu bangsa, mengisi kekurangan dan kebutuhan antar negara, mempererat jalinan persahabatan antar negara, memelihara ketertiban dan perdamaian dunia, serta mencegah berlakunya peraturan yang menghambat perdagangan antar negara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat kerjasama ekonomi internasional. Setiap negara berusaha memperoleh manfaat dari kerjasama ekonomi internasional. Dengan bekerja sama, tiap-tiap negara dapat saling memenuhi kebutuhan dalam negeri. Manfaat kerjasama internasional bagi negara yang terlibat antara lain meningkatkan keuangan negara, meningkatkan investasi, meningkatkan daya saing ekonomi, menambah devisa negara, memperkuat posisi perdagangan, mendorong transfer teknologi, menjaga kestabilan harga dalam negeri, serta memperluas ketersediaan lapangan kerja. Sedangkan pengertiannya, untuk meningkatkan keuangan negara, adanya kerjasama ekonomi internasional memudahkan penyaluran bantuan berupa pinjaman dana luar negeri bagi negara berkembang. Dana pinjaman menambah keuangan negara. Dana pinjaman dialokasikan untuk melaksanakan pembangunan fasilitas atau infrastruktur publik seperti Indonesia membutuhkan pinjaman luar negeri sebagai sumber penerimaan APBN. Selanjutnya, meningkatkan investasi. Kerjasama ekonomi internasional mendorong suatu negara berinvestasi di negara lain. Sebagai contoh, Indonesia dan Jepang sepakat meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, politik, maritim, dan sosial budaya. Makin besar investasi Jepang, diharapkan semakin tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, meningkatkan daya saing ekonomi. Wilayah Indonesia kaya akan sumber daya alam. Kekayaan alam ini dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk menjalin kerjasama ekonomi internasional. Meskipun demikian, Indonesia perlu meningkatkan daya saing komoditas ekspornya. Peningkatan daya saing komoditas ekspor diharapkan mampu meningkatkan keuntungan dari kerjasama ekonomi internasional. Artinya, Indonesia perlu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi berkualitas ekspor. Dengan komoditas berkualitas, Indonesia juga dapat meningkatkan daya saing ekonomi. Selanjutnya, menambah devisa negara. Kegiatan ekspor-impor berpengaruh terhadap cadangan devisa negara. Semakin besar kinerja ekspor, cadangan devisa suatu negara pun akan bertambah. Dampaknya, neraca perdagangan internasional akan mengalami kenaikan. Bisa jadi neraca perdagangan akan mengalami surplus. Surplus ini diperoleh dari nilai ekspor yang lebih besar dibandingkan nilai impor. Yang kelima, memperkuat posisi perdagangan. Kerjasama ekonomi internasional tidak bisa lepas dari kegiatan perdagangan antar negara. Negara-negara yang menjalin kerjasama ekonomi internasional memiliki posisi perdagangan yang kuat. Yang terakhir, mendorong transfer teknologi.
Kerjasama ekonomi internasional berpeluang mendorong transfer teknologi di suatu negara. Sebagai contoh, investasi yang ditanamkan Jepang di Indonesia diikuti dengan penerapan teknologi modern. Penerapan teknologi ini membutuhkan tenaga ahli untuk mengoperasikannya. Akhirnya, tenaga ahli dari Jepang didatangkan ke Indonesia untuk mengajari tenaga kerja Indonesia. Dari proses inilah terjadi transfer teknologi yang berdampak pada peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia. Dampak positif lainnya, budaya kerja di Indonesia mulai disiplin dan efisien. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral hanya melibatkan dua negara yang saling menguntungkan. Kerjasama ini bertujuan menjalin hubungan dua negara dan hubungan dagang dengan negara mitra. Sebagai contoh, Indonesia menjalin kerjasama dengan Rusia. Dalam proses hubungan bilateral, biasanya terjadi 3 motif, yaitu memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di kawasan tertentu, yang biasanya berdekatan. Tujuan kerjasama regional disesuaikan dengan kepentingan tiap negara. Meskipun demikian, secara umum tujuan kerjasama regional untuk memajukan negara-negara yang berada di satu kawasan atau wilayah. Sebagai contoh, negara-negara di kawasan Asia Tenggara membentuk Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Kerjasama regional ini dipengaruhi faktor kesamaan latar belakang, sejarah atau historis, letak geografis, dan teknik pemasaran. Yang ketiga, kerjasama subregional. Kerjasama subregional merupakan bentuk kerjasama beberapa negara di subkawasan yang letaknya berdekatan secara geografis. Contoh kerjasama subregional yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Indonesia, Malaysia, Thailand. Contoh lainnya Benelux, kerjasama yang dibentuk Belgia, Netherlands atau Belanda, Luxembourg di kawasan Eropa bagian barat. Yang keempat, kerjasama antarregional. Kerjasama antarregional melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan dengan negara-negara lain di kawasan berbeda. Contoh kerjasama antarregional adalah kerjasama negara-negara ASEAN dan negara-negara mitra dagang, seperti Australia, Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, dan New Zealand. Contoh lainnya adalah kerjasama negara-negara ASEAN dengan negara-negara Uni Eropa. Yang kelima yaitu kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral makin berkembang karena pengaruh arus globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi memungkinkan terjadinya konektivitas antar ruang dan waktu di dunia. Pada kerjasama ini seolah-olah tidak ada batas ruang dan waktu. Kerjasama ini melibatkan banyak negara tanpa memandang batasan wilayah tertentu. Contoh kerjasama multilateral adalah WTO yang diikuti hampir seluruh negara di dunia. Selanjutnya kita akan membahas tentang bidang kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional memiliki beberapa bidang kerjasama, di antaranya yaitu kerjasama perdagangan. Kerjasama perdagangan merupakan forum kerja antar negara yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan. Negara-negara yang terlibat dalam kerjasama ini memiliki kesepakatan untuk memajukan atau memperlancar kegiatan perdagangan antar negara. Negara-negara tersebut juga berusaha menghilangkan faktor yang menghambat perdagangan antar negara. Dengan kerjasama ini, penduduk di negara anggota dapat mengonsumsi produk impor tanpa harus pergi ke luar negeri. Selanjutnya, yaitu kerjasama produsen. Kerjasama produsen merupakan forum kerja sama antar negara produsen atau penghasil produk tertentu. Kerjasama ini dibentuk untuk menentukan kebijakan terkait tingkat harga dan jumlah produk yang dihasilkan. Contoh kerjasama produsen adalah OPEC. OPEC merupakan forum kerjasama antar negara produsen minyak dunia. Contohnya Association of Natural Rubber Production Countries atau Asosiasi Negara Produsen Karet Alam.
PPC bertujuan memperjuangkan rendahnya harga karet alam dunia. Selanjutnya, kerjasama keuangan. Kerjasama keuangan dibentuk untuk memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara anggota. Bantuan diperlukan oleh negara anggota untuk pembangunan, perdagangan, ataupun pembayaran hutang. Contoh kerjasama keuangan antara lain ADB, ISDB, dan IMF. Selanjutnya, kerjasama pasar bersama. Kerjasama pasar bersama dilakukan untuk menciptakan perdagangan bebas antar negara tanpa hambatan kebijakan perdagangan yang bersifat merugikan. Melalui kerjasama pasar bersama, negara-negara anggota bebas memindahkan faktor dan hasil produksi dari satu negara ke negara yang lain. Contoh kerjasama pasar bersama antara lain ASEAN Free Trade Area atau AFTA dan ASEAN Economic Community atau AEC di kawasan Asia Tenggara. Yang terakhir, kerjasama ketenagakerjaan. Banyak tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Sebaliknya, banyak tenaga kerja Indonesia atau TKI yang bekerja di beberapa negara. Pertukaran tenaga kerja ini tidak lepas dari kerjasama antar negara di bidang ketenagakerjaan. Kerjasama ini hendaknya memberikan jaminan dan perlindungan terhadap tenaga kerja terkait hak dan kewajibannya. Contoh kerjasama ketenagakerjaan antar negara yaitu International Labour Organization atau ILO. Selanjutnya kita akan membahas tentang lembaga kerjasama ekonomi internasional. Globalisasi ekonomi memungkinkan negara-negara di satu kawasan atau region untuk terlibat dalam kerjasama ekonomi. Sebagai contoh, Indonesia terlibat aktif dalam kerjasama ekonomi regional. Tidak hanya sebagai anggota, Indonesia juga terlibat dalam pembentukan badan kerja sama ekonomi regional. Yang pertama, ASEAN. ASEAN merupakan badan kerjasama bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara yang dibentuk pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, yang diprakarsai Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Dalam pertemuan ini disepakati deklarasi Bangkok yang isinya antara lain: yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, memajukan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu politik, dan administrasi. Yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah organisasi regional dan internasional. Serta yang kelima, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian kawasan Asia Tenggara. ASEAN memiliki tujuan utama yaitu mengadakan kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Pada perkembangannya, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam bergabung dalam ASEAN. Berkaitan dengan upaya tersebut, ASEAN mengatur penurunan tarif bersama melalui skema The Common Effective Preferential Tariff atau CEPT. ASEAN makin berkembang seiring kesepakatan pemimpin negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA dalam waktu 15 tahun. Terhitung sejak 1 Januari 1993 dengan skema CEPT, negara-negara ASEAN juga mengikrarkan pembentukan Masyarakat ASEAN 2020 melalui Bali Concord II pada 2003 yang berpilar pada komunitas politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Yang kedua, ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA merupakan lembaga kerja bersama perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara. Pembentukan AFTA berawal dari pertemuan negara anggota ASEAN pada KTT 4 ASEAN di Singapura pada Januari 1992. AFTA adalah kesepakatan perdagangan bebas antara negara-negara yang bergabung dalam ASEAN. Tujuan memberlakukan AFTA antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan, meningkatkan ekspor dan impor, serta meningkatkan investasi bagi negara ASEAN. Dengan penerapan AFTA, negara-negara anggota ASEAN sepakat menurunkan tarif perdagangan antar ASEAN menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif, dan penghambatan non-tarif lainnya.
Dengan demikian, biaya ekspor dan impor, faktor produksi dan hasil produksi dapat ditekan. Yang ketiga, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. MEA atau ASEAN Economic Community dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi negara-negara anggota ASEAN, yaitu tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan dinamika pembangunan lebih tinggi dan terintegrasi. MEI dimaksudkan untuk mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mencapai kemakmuran secara merata dan berkelanjutan. Karakteristik MEI antara lain pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi merata, serta kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global. Pemberlakuan MEI diharapkan mengatasi kesenjangan pembangunan dan percepatan integrasi negara Laos, Myanmar, Vietnam, dan Kamboja melalui Initiative for ASEAN, Integration dan inisiatif dari region lainnya. Yang keempat, ASEAN Development Bank atau ADB. ADB dibentuk negara-negara Asia untuk memfasilitasi perkembangan sosial dan ekonomi di kawasan Asia. ADB dibentuk pada 22 Agustus tahun 1966 yang bertujuan memberi bantuan kepada negara-negara Asia yang sedang melaksanakan pembangunan. ADB memiliki fungsi antara lain memberi pinjaman dan modal untuk kemajuan ekonomi dan sosial, memberi bantuan teknik dan jasa konsultasi pembangunan, mendorong investasi swasta asing dan pembangunan, serta menanggapi permintaan bantuan dari negara anggota. Yang kelima, Asia Pacific Economic Cooperative atau APEC merupakan forum kerjasama negara-negara di kawasan Asia Pasifik dibentuk pada 1983 di Canberra, Australia. Tujuannya untuk menjalin kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata, memperkuat perdagangan internasional negara-negara di Asia Pasifik dan negara lain, mengurangi hambatan perdagangan internasional, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebagai negara yang berada di kawasan Asia, Indonesia juga menjadi anggota APEC. Peran aktif Indonesia dalam APEC ditunjukkan dengan menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT 2 APEC pada 5 November 1994 di Bogor, Indonesia. Pada KTT 2 APEC dicapai kesepakatan yang dikenal dengan Deklarasi Bogor atau Declaration Bogor atau disebut Bogor Goals. Bogor Goals menetapkan kawasan Asia Pasifik menjadi kawasan perdagangan bebas bagi semua anggota APEC pada 2020. Selanjutnya, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan APEC pada 2013 di Nusa Dua, Bali untuk memperkuat agenda Bogor Goals. 6. Uni Eropa. Uni Eropa merupakan lembaga kerja sama ekonomi dan sosial negara-negara di Eropa. Uni Eropa merupakan blok regional paling terintegrasi, beroperasi sebagai pasar tunggal dengan mata uang euro. Pembentukan Uni Eropa diawali adanya kesepakatan Traktat Roma pada 1957 di Italia. Tujuan pembentukannya yaitu untuk menghilangkan hambatan perdagangan bebas, memajukan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Eropa, memobilisasi potensi ekonomi, menyatukan perekonomian di wilayah pemasaran bersama, serta meningkatkan daya saing negara-negara anggota di Uni Eropa terhadap perekonomian internasional. Yang terakhir, kita akan bahas tentang South Association of Regional Cooperative, merupakan forum kerjasama negara-negara di kawasan Asia Selatan. SAARC dibentuk pada 8 Desember 1985 yang diprakarsai negara Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. SAARC bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Selatan. Pada pelaksanaan KTT 8 SAARC di New Delhi, India, negara-negara anggota menyepakati pembentukan South Asia Preference Trade Agreement atau SAPTA. Kesepakatan ini menjadi dasar pembentukan kawasan perdagangan bebas Asia Selatan atau South Asia Free Trade Area. Selanjutnya kita akan membahas tentang lembaga atau badan kerjasama ekonomi internasional. Dalam lingkup makro, negara-negara di dunia juga menjalin kerjasama ekonomi internasional.
Jalinan kerjasama ini didukung dengan lembaga atau badan kerjasama ekonomi internasional. Lembaga kerjasama ekonomi internasional sebagai berikut. Yang pertama, Bank Dunia. Secara formal, Bank Dunia atau World Bank merupakan badan khusus PBB di bawah naungan Economic and Social Council atau ECOSOC. Apa tujuan pembentukan Bank Dunia? Tujuan pembentukan Bank Dunia diantaranya membantu rekonstruksi dan pembangunan negara, memberikan pinjaman investasi swasta, mendorong perkembangan jangka panjang dalam perdagangan antar negara, memengaruhi investasi internasional, serta menyusun pinjaman yang dijamin terkait pinjaman internasional melalui sumber lain. Untuk mencapai tujuannya, Bank Dunia dibantu lembaga keuangan seperti International Bank of Reconstruction and Development, International Development Association, International Finance Cooperative, dan lain-lain. Yang kedua, International Monetary Fund atau IMF. Pembentukan IMF bertujuan mengatur pembayaran internasional akibat perang. IMF bertindak sebagai pengawas nilai tukar mata uang dunia. IMF memberikan pinjaman dana kepada suatu negara untuk membantu masalah keuangan. IMF berperan mengawasi bekerjanya sistem keuangan internasional, membantu stabilisasi nilai tukar dan model hubungan nilai tukar antar negara anggota, serta membantu negara anggota dalam memulihkan kesulitan neraca pembayaran dengan memberikan kredit jangka pendek dan cadangan mata uang atau devisa. Yang ketiga, Islamic Development Bank atau ISDB. ISDB merupakan lembaga ekonomi yang dibentuk oleh Organisasi Konferensi Islam atau OKI pada 24 Juli 1975. ISDB bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi negara anggota dan masyarakat muslim di negara bukan anggota, berdasarkan prinsip Islami atau syariah. ISDB merupakan strategi yang difokuskan pada pembangunan manusia, pembangunan pertanian dan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, serta kerjasama perdagangan antar negara anggota. Yang keempat, United Nations Industrial Development Organization. Pada 24 Juli 1967 dibentuk Badan Dunia yang menangani masalah pembangunan industri di negara berkembang, yaitu United Nations Industrial Development Organization atau UNIDO. UNIDO fokus pada upaya mengatasi kemiskinan melalui kegiatan industri usaha makro kecil dan menengah, meningkatkan kapasitas perdagangan, serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup dan pemanfaatan energi. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, UNIDO memberikan bantuan teknis, program latihan, penelitian, dan menyediakan informasi. UNIDO mempromosikan tenaga kerja produktif, daya saing ekonomi, dan keamanan lingkungan. Yang kelima, Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC. OPEC beranggotakan negara-negara pengekspor minyak di dunia. Didirikan pada 14 September 1960 di Baghdad, Irak. Pada perkembangan selanjutnya, kantor sekretariat OPEC dipindahkan ke Vienna, Austria pada 1 September 1965. OPEC memiliki tujuan mengatur produksi dan pemasaran minyak untuk menghindari persaingan usaha tidak sehat, memelihara kestabilan harga minyak mentah, serta mengefisiensikan produksi minyak dalam rangka memenuhi kebutuhan dunia. Selanjutnya, World Trade Organization atau WTO. WTO merupakan badan pengatur masalah perdagangan antar negara. Berdasarkan perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sebagian besar negara di dunia. Selanjutnya, hasil negosiasi diratifikasi melalui parlemen. Tujuan pembentukannya membantu produsen barang atau jasa, eksportir, serta importir dalam melaksanakan kegiatannya. Selanjutnya, ECOSOC atau Economy and Social Council. Economy and Social Council merupakan badan dunia yang menangani masalah ekonomi dan sosial, bertugas mengordinasikan kegiatan ekonomi dan sosial PBB, menampung isu-isu tentang hak asasi manusia atau HAM,
serta memfasilitasi kerjasama budaya dan pendidikan internasional. Dalam pelaksanaan tugasnya, ECOSOC membawahi badan khusus dunia seperti World Health Organization atau WHO, International Labour Organization atau ILO, atau Food Agricultural Organization atau FAO. Sekian dari pembahasan tentang kerjasama ekonomi internasional. Semoga bermanfaat. Jika ada salah mohon dimaafkan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.